Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa lagi bersama saya di mata kuliah Ulumul Quran. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan membahas tentang munasabah Al-Quran. Terkait lahirnya pengetahuan tentang teori korelasi atau munasabah, ini berawal dari kenyataan bahwa sistematika Al-Quran itu sebagaimana yang terdapat dalam Mushaf Utsmani itu kan sekarang tidak berdasarkan fakta kronologis turunnya ayat. Nah, sehubungan dengan hal ini, ulama salaf berbeda pendapat tentang urutan surat di dalam Al-Quran. Nah, segolongan dari mereka ini berpendapat bahwa hal itu didasarkan pada tauqifi. Jadi urutan surat dalam Al-Quran itu berdasarkan tauqifi dari Nabi Muhammad SAW atau ketetapan atau petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Golongan kedua berpendapat bahwa hal ini didasarkan atas ijtihad para sahabat setelah bersepakat dan memastikan bahwa susunan ayat-ayat dalam Al-Quran itu adalah tauqifi. Dan lagi golongan yang ketiga, ini berpendapat serupa dengan golongan pertama kecuali pada surat Al-Anfal dan surat Baroah yang dipandang bersifat ijtihadi. Nah, atas dasar perbedaan pendapat tentang sistematika inilah wajar jika masalah teori korelasi Al-Quran atau munasabah ini masih kurang terdapat perhatian dari para ulama yang menekuni ulumul Quran. Nah, ulama yang pertama kali menaruh perhatian pada masalah ini atau pada masalah munasabah Al-Quran ini menurut Asyuti dalam Al-Itqannya adalah Syekh Abu Bakar An-Naisaburi. Di ulama yang pertama yang menaruh perhatian terhadap masalah munasabah Al-Quran ini adalah Syekh Abu Bakar An-Naisaburi. Kemudian menyusul beberapa ulama ahli tafsir seperti Abu Zafar bin Zubair di dalam kitabnya At-Tartib As-Suwar Al-Quran, kemudian Syekh Burhanuddin Al-Biqai dengan bukunya Nazm Ad-Durar fi Tanasub Al-Ayyi wa As-Suwar, dan As-Suyuti sendiri dalam kitabnya Al-Asrar At-Tartib Al-Quran. Nah, mempelajari dan mengetahui munasabah ini merupakan hal yang sangat penting dan menduduki porsi yang utama dalam disiplin ilmu tafsir. Hal ini karena dengan mempelajari seorang interpretor atau seorang ahli tafsir itu dapat melakukan penakwilan dan pemahaman terhadap Al-Quran dengan baik. Oleh karena itu, ada ulama yang membahasnya secara spesifik, ya. Di antaranya seperti Abu Za'far Ahmad bin Ibrahim dalam bukunya Al-Burhan fi Munasabah At-Tartib As-Suwar Al-Quran, dan Syekh Burhanuddin Al-Biqai dalam bukunya kitab An-Nizam Ad-Durar fi Tanasubil Ayat was Aswar. Memang mengetahui munasabat atau pertautan antara beberapa ayat dalam Al-Quran bukanlah termasuk hal-hal yang telah ditetapkan oleh Al-Quran atau Al-Hadis, melainkan sepenuhnya ini bertitik tolak dari ijtihad dan kepandaian serta kejelian para mufassir dalam menangkap i'zaz dan rahasia-rahasia dari Al-Quran itu. Karena itu sangat sulit untuk menentukan kriteria yang dapat dijadikan pedoman tatkala menentukan hubungan ayat dengan ayat atau surat dengan surat dalam Al-Quran. Tapi kendatipun demikian, ada pula sebagian ulama yang menentukan kriteria umum yang dapat dijadikan rujukan. Misalkan jika munasabah itu sering
dengan konteks redaksi ayat serta tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah linguistik Arab. Dan itu munasabahnya dapat diterima. Karena Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, seiring dengan timbulnya berbagai peristiwa dan berbagai kejadian, maka seorang mufasir tidak dituntut untuk selalu mengacu pada munasabah ketika menginterpretasi atau menafsirkan setiap ayat dalam Al-Quran. Oleh karena itu, seorang mufasir tidak dapat menemukan keterkaitan atau irtibat antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Nah, bila hal ini terjadi, seorang mufasir tidak berhak untuk memaksakan lahirnya munasabah yang bisa bersifat liar. Kata munasabah secara etimologi bermakna berdekatan atau muqarrabah. Nah, bila kita mendengar ungkapan pulan yunasib bi pulan, nah maksudnya itu adalah ada kemiripan antar kedua pulan itu, sehingga sulit untuk dibedakan antara keduanya. Akan tetapi istilah munasabah yang dimaksud di sini oleh pakar ahli tafsir adalah format hubungan antara beberapa kalimat dalam satu ayat yang sama atau antar ayat dan ayat dalam surat yang berbeda-beda. Karena mempelajari munasabah ini menempati porsi yang sangat penting dalam bidang tafsir, banyak sekali manfaat yang dapat diambil dari disiplin ilmu ini. Misalkan Mana Al-Qattan mendeskripsikan fungsi munasabah sebagai alat untuk menguak kekuasaan makna dan kemukjizatan Al-Quran dalam segi balaghahnya. Nah, di samping itu, munasabah ayat dijadikan kacamata untuk melihat untayan yang teratur dari firman Allah dan keindahan uslub-uslub Al-Quran. Ajar-Kashi kemudian lebih jauh menerangkan bahwa fungsi munasabah adalah menggabungkan bagian-bagian kalimat yang lain sehingga tampak adanya keterkaitan antara keduanya. Adapun Qadi Bakar bin Al-Arabi menjelaskan bahwa mengaitkan sebagian dengan sebagian yang lain dari Al-Quran itu adalah akan tampak seperti satu kalimat dan satu susunan. Dan ini merupakan ilmu yang sangat mulia. Di dalam Al-Quran ini sekurang-kurangnya terdapat 7 macam munasabah yang ada dalam Al-Quran, atau 7 bentuk munasabah yang ada dalam Al-Quran. Yang pertama adalah munasabah antar surat dengan surat sebelumnya. Nah, As-Suyuti menyimpulkan bahwa munasabah antar surat dengan surat sebelumnya ini berfungsi menerangkan atau menyempurnakan ungkapan pada surat sebelumnya. Contohnya seperti surat Al-Fatihah ayat 1 yang ada ungkapannya Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ungkapan ini berkorelasi dengan surat Al-Baqarah ayat 2 surat kedua ayat 152 dan 186 yang berbunyi fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah padaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan juga ini berkorelasi dengan ayat 186-nya yang berbunyi wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku
dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah itu ya, itu contoh keterkaitan surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah misalkan ya. Kemudian masih dalam surat Al-Fatihah ini ya, ungkapan Rabbal Alamin ya, dalam surat Al-Fatihah itu juga berkorelasi dengan surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 yang berbunyi ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'alakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-kutu bagi Allah padahal kamu mengetahuinya. Itu hubungan surat Al-Fatihah dengan ungkapan Rabbal Alamin, Rabb seluruh alam, kemudian dijelaskan atau disempurnakan, diterangkan oleh ayat 21, 22 surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang sembahlah Tuhanmu subhanahu Allah ya. Kemudian dengan rizki-rizkinya itu kan. Itu ya. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat kedua juga ditegaskan dalikal kitabul la raiba fih ya. Yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya. Dan ini berkorelasi dengan surat Al-Imran ayat ketiganya yang berbunyi nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Dan Dia menurunkan Alkitab, Al-Qur'an kepadamu dengan sebenar-benarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Kemudian surat Al-Baqarah ayat keempat yang diungkapkan secara global yaitu wa ma unzila min qablik ya. Itu dirinci lebih jauh oleh surat Al-Imran ayat ketiganya nazala 'alaikal kitab bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala Taurat wal Injil juga ya. Nah, itu juga sama ada keterkaitannya ya. Jadi sama-sama membahas tentang kitab Allah ya. Yang kedua, munasabah antar nama surat dengan isi atau tujuan suratnya atau tujuan turunnya. Nah, setiap surat ini mempunyai tema pembicaraan yang menonjol atau ada tema yang ingin ditonjolkan ya. Misalkan surat An-Nisa tentu tentang perempuan ya, karena di dalamnya berbicara tentang perempuan. Atau surat Al-Baqarah ya, itu berbicara tentang sapi betina ya. Kemudian surat Yusuf, nah ini surat Yusuf ini semuanya menjelaskan tentang Nabi Yusuf dari awal sampai akhir, semuanya penjelasan tentang cerita Nabi Yusuf. Surat An-Naml bercerita tentang semut ya. Surat Jin juga bercerita tentang bangsa jin. Nah ini seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah tentang sapi betina ya. Ini ayat 67 sampai 71 sampai 71 yang diawali dengan wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahul baqaratan qalu atattakhiduna hujwa qala a'udzu billahi an akuna jahilin qalu lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqaratan la faridun wala bikr awanun baina dzalik faf'alu ma tu'marun qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurru nadirin qalu ud'u lana rabbaka
qalu ud'u lana rabbaka nubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha 'alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratan la dalulun tushirul arda wa la tasqil harsh musallamatun la syiyata fiha qalul ana ji'ata bil haqq fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Nah, ini ayat 67 sampai 71 ini bercerita tentang bagaimana Nabi Musa menyuruh kaumnya untuk menyembelih seekor sapi betina. Tapi mereka itu banyak bertanya ini tentang apakah bagaimana berupanya, kemudian sapi betina itu adalah sapi yang tidak tua dan tidak muda, kata Nabi Musa. Kemudian mereka bertanya lagi warnanya bagaimana, dan terus sampai bertanya semuanya ya. Nah, jadi cerita tentang sapi betina ini ada dalam surat Al-Baqarah yang merupakan inti pembicaraannya, yaitu tentang kekuasaan Allah membangkitkan orang mati dengan perkataan lain. Nah, tujuan surat ini adalah menyangkut kekuasaan Allah dan keimanan pada hari kemudian. Yang ketiga, munasabah antar fawatih as-suwar atau ayat pertama yang terdiri dari beberapa huruf atau potongan huruf ya dengan isi surah. Nah, hubungan fawatih as-suwar dengan isi surahnya itu bisa dilacak dari jumlah huruf-huruf yang dijadikan sebagai fawatih as-suwar. Misalnya jumlah huruf alif, lam, dan mim pada surah-surah yang dimulai dengan alif, lam, mim itu semuanya dapat habis dibagi dengan 19. Contohnya huruf qaf yang merupakan pembuka surat ke-50 itu ditemukan terulang 57 kali. Huruf nun pembuka surat Al-Qalam ada 133, ya dan sin pada surat Yasin ada juga 285 dan lain-lain. Dan juga bisa munasabah dalam poin ini adalah munasabah at-tadodat atau perlawanan ya. Jadi dalam satu ayat itu ada pola yang berlawanan dalam makna katanya. Misalkan dalam surat Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Yang artinya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar darinya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, kalau kita lihat antara kata yaliju yang artinya masuk dengan kata yakhruju yang artinya keluar itu ta'adud ya, atau berlawanan ya. Serta kata yang zilu turun dengan kata yang ruju naik itu terdapat korelasi perlawanan. Contoh lain kata al-azab dan ar-rahmah dan janji baik setelah ancaman gitu kan. Nah, munasabah ini juga bisa ditemui dalam surat Al-Baqarah ayat atau surat An-Nisa juga dan surat Al-Maidah. Itu bisa ditemukan munasabah at-ta'arud atau perlawanan ya. Yang keempat, ini macam-macam munasabah antar ayat pertama dengan ayat terakhir dalam satu surat. Jadi munasabah antara ayat pertama dengan ayat terakhir yang masih dalam satu surat. Misalkan surat Al-Mu'minun yang dimulai dengan qad aflahal mu'minun, yang kemudian di bagian akhir surat ini ditemukan kalimat innahu la yuflihul kafirun. Jadi sama-sama ada kata-kata aflaha. Apa itu? Kebahagiaan, kesuksesan, kemenangan ya.
yang awalnya Allah menceritakan bahwa akan begitu bahagianya orang-orang mukmin, ya, kemudian di akhir kalimat innahu la yuflihul kafirun, dan Allah tidak akan memberikan kemenangan kepada orang-orang kafir. Itu kan ada hubungannya. Nah, tentang munasabah semacam ini, As-Suyuti yang mengarang sebuah buku yang berjudul Al-Marasid Al-Matalli fi Tanasub Al-Makti wal Muta'ali. Ini juga mencontohkan dalam munasabah ini terdapat dalam surat Al-Qasas juga, ya, yang bermula dengan menjelaskan perjuangan Nabi Musa dalam menghadapi kerajaan Fir'aun atau kekejaman Fir'aun, ya. Nah, atas perintah dan pertolongan Allah, ya, Nabi Musa berhasil keluar dari Mesir, ya, atas pertolongan Allah, ya. Nabi Musa berhasil keluar dari tekanan Fir'aun. Kemudian di akhir surat Allah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW yang menghadapi tekanan dari kaumnya dan janji Allah atas kemenangannya. Nah, ini kan di awal surat itu dikemukakan bahwa Nabi Musa tidak akan menolong orang kafir. Munasabah di sini terletak dari sisi kesamaan kondisi yang dihadapi oleh kedua nabi tersebut. Jadi kan Nabi Musa di awal surat menceritakan tentang perjuangan Nabi Musa dalam menghadapi Fir'aun. Kemudian di akhir surat Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan. Jadi ini menunjukkan bahwa di setiap perjuangan pasti nantinya diakhiri dengan kebahagiaan atau kemenangan, ya, kalau kita berjuangnya dengan sungguh-sungguh dan mengharapkan ridho Allah atau meminta pertolongan pada Allah. Selanjutnya yang kelima adalah munasabah antar satu ayat dengan ayat yang lain dalam satu surah, ya. Misalkan kata muttaqin di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 itu dijelaskan pada ayat berikutnya, dan ini mengenai ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Nah, ini munasabah model seperti ini adalah menggunakan pola tafsir. Jadi apabila satu ayat atau bagian ayat tertentu itu ditafsirkan maknanya oleh ayat atau bagian ayat yang di sampingnya atau selanjutnya. Ya, ini misalkan surat Al-Baqarah ayat kedua yang berbunyi dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu dijelaskan oleh ayat yang ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka. Nah, kata muttaqin tadi pada ayat kedua surat Al-Baqarah itu ditafsirkan maknanya oleh ayat yang ketiga. Dengan demikian orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani hal-hal yang gaib. Yang gaib itu apa? Bukan setan atau jin aja, ya. Yang gaib itu juga Allah gaib. Karena kita tidak bisa melihat. Malaikat gaib, takdir, surga neraka dan hari kiamat itu juga gaib. Nah, itu kita wajib mengimani kalau kita mau masuk ke dalam orang-orang yang bertakwa. Kemudian mengerjakan sholat. Tidak hanya mengerjakan sholatnya 1 atau 2 kali saja, tapi harus berkesinambungan terus menerus. Tidak boleh bolong-bolong sholatnya dan seterusnya, ya. Itu ya razaqnahum yunfikun, dan menafkahi dengan rezeki yang telah Allah berikan. Nah, itu ya munasabah antar bagian ayat. Selanjutnya munasabah antar kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat. Misalkan dalam surat Al-Fatihah ayat pertama, ya, alhamdulillah, yang artinya segala puji bagi Allah. Lalu sifat Allah ini dijelaskan pada kalimat berikutnya, yaitu Tuhan semesta alam, Rabbil alamin, alhamdulillahi Rabbil alamin, ya. Nah, munasabah antara ayat ini menggunakan pola ta'qid, yaitu apabila salah satu ayat atau bagian ayat itu memperkuat makna bagian ayat yang terletaknya bersampingan.
Ya tadi ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, lillah itu dikuatkan dengan rabbil alamin. Allah itu Tuhan semesta alam. Yang ketujuh, munasabah antara fasilah dengan isi ayat. Nah, misalkan di dalam surat Al-Ahzab ayat 25 yang berbunyi waraddallahu alladhina kafaru bighairihim lam yanalu khaira wa kafallahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza. Yang artinya, dan Allah menghalau atau menghindarkan orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, lagi mereka tidak memperoleh keuntungan apapun, dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan, dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, dalam ayat ini Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan bukan karena lemah, melainkan karena Allah Maha Kuat dan Maha Perkasa. Jadi adanya fasilah di antara kedua penggalan ayat di atas dimaksudkan agar pemahaman terhadap ayat tersebut menjadi lurus dan sempurna. Tujuan lainnya adalah dari fasilah ini adalah memberikan penjelasan tambahan yang meskipun tanpa fasilah makna itu sudah jelas. Ya. Misalkan dalam surat An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'ul summa du'a ida walau mudfirin. Sungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar, dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling membelakang. Nah, kalimat iza walau mudfirin yang akhir ayat itu merupakan penjelas tambahan makna orang-orang yang tuli. Nah, macam munasabah ini mengandung tujuan tertentu, di antaranya adalah menguatkan atau tamkin ya makna yang terkandung dalam suatu ayat itu. Yang terakhir, yang ke-8 adalah munasabah antara penutup surat atau penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Ya, misalkan surat Al-Waqiah yang berbunyi fasabbih bismi rabbikal adim, itu akan akhir surat Al-Waqiah, yang artinya maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Lalu berikutnya yaitu surat Al-Hadid yang ayat 1 itu yang berbunyi sabbahalillahi ma fis samawati wa fil ard wa huwal azizul hakim, yang artinya semua yang berada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, menyatakan kebesaran Allah, dan dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Tadi di akhir surat Waqiah itu menyebutkan tentang tasbih sabbaha ya, dan di awal surat Al-Hadid juga diawali dengan sabbaha, itu bertasbih kepada Allah. Nah, jika diperhatikan pada setiap pembuka surat itu dijumpai munasabah dengan akhir surat sebelumnya, sekalipun tidak mudah untuk mencarinya, walaupun tidak semuanya kita bisa menemukan munasabah tersebut. Umpamanya tadi permulaan surat Al-Hadid yang dimulai dengan tasbih sabahalillahi ma fis samawati wa fil ard wa huwal azizul alim, itu ayat ini munasabah dengan akhir surat sebelumnya yaitu surat Al-Waqiah yang memerintahkan juga bertasbih fasabbih bismi rabbikal azim. Kemudian contoh yang lain adalah permulaan surat Al-Baqarah yaitu alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi kan. Dan ayat ini bermunasabah dengan akhir surat Al-Fatihah ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu kan ya. Itu contoh munasabah antar penutup ayat dengan awal. Munasabah Al-Qur'an itu diketahui berdasarkan ijtihad, bukan melalui petunjuk Nabi atau tauqifi. Jadi setiap orang bisa saja menghubung-hubungkan antara berbagai hal di dalam kitab Al-Quran. Karena memang kajian munasabah sebetulnya merupakan usaha atau ijtihad para pakar tafsir untuk menemukan hakikat hubungan
antara suatu ayat dan ayat lainnya, atau antara satu surat dengan surat lainnya, dan antara awal surat dengan akhirnya misalkan ya. Oleh karena itu munasabah yang telah dikodifikasikan itu bersifat ijtihadi dan bukan tauqifi. Nah, munasabah yang selama ini ditemukan oleh para pakar tafsir itu juga tidak dapat terlepas dari dikotomi salah atau benar. Bisa salah atau juga bisa benar. Lalu apakah kriteria yang dapat dijadikan pedoman? Ternyata tidak ada. Jadi tidak ada kriteria yang bisa kita jadikan pedoman. Yang ada hanyalah kriteria global yang tidak hanya saja berlaku bagi kajian munasabah, tetapi juga bagi disiplin ilmu lainnya. Sekalipun hasil yang telah diperoleh selama ini oleh pakar tafsir mengenai munasabah merupakan khazanah keislaman yang cukup tinggi. Jadi karena demikian ilmu munasabah ini merupakan ilmu yang yang baik, yang merupakan khazanah Islam yang sangat tinggi. Yang terakhir, urgensi dan kegunaan mempelajari munasabah. Nah, sebagaimana asbabun nuzul, munasabah juga sangat berperan dalam memahami Al-Quran. Muhammad Abdullah Ad-Daraz berkata, sekalipun permasalahan yang diungkapkan oleh surat-surat itu banyak, semuanya itu merupakan satu kesatuan pembicaraan yang awal dan akhirnya itu saling berkaitan. Maka bagi orang yang hendak memahami sistematika surat, semestinya ia memperhatikan keseluruhannya, sebagaimana juga dia memperhatikan segala permasalahannya. Oleh sebab itu, para ulama juga bersepakat bahwa Al-Quran ini yang diturunkan dalam tempo 20 tahun lebih dan mengandung bermacam-macam hukum ini karena sebab yang berbeda-beda. Nah, sesungguhnya ayat ini memiliki ayat-ayat yang mempunyai hubungan erat, ada munasabahnya, hingga tidak perlu lagi mencari asbabun nuzulnya, karena pertautan satu ayat dengan ayat lainnya sudah bisa mewakilinya. Nah, berdasarkan prinsip itu, Az-Zarkashi mengatakan bahwa jika tidak ada asbabun nuzul, yang lebih utama adalah mengemukakan munasabah. Nah, di antaranya urgensi mempelajari munasabah adalah dapat memudahkan memahami ayat Al-Quran, terutama ayat yang tidak disertai asbabun nuzulnya. Ini karena ayat-ayat Al-Quran satu sama lain mempunyai hubungan erat tadi ya. Dengan demikian tidak perlu lagi mencari asbabun nuzulnya, karena pertautan satu ayat dengan ayat yang lainnya sudah dapat mewakilinya ya. Kemudian lebih jauh lagi sebagai tambahannya, kegunaan mempelajari ilmu munasabah diantaranya adalah yang pertama, dapat mengembangkan bagian anggapan bahwa orang mengembangkan bagian anggapan orang bahwa tema-tema Al-Quran kehilangan relevansinya antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Contoh terhadap firman Allah surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj walaysa al-birru bi an ta'tu buyuta min dhuhuriha walakinnal birra manittaqa wa antul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit, katakanlah bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang-orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintunya dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, orang yang membaca ayat tersebut tentu akan bertanya-tanya, apakah ada korelasi antara pembicaraan bulan sabit dengan pembicaraan mendatangi rumah? Nah, dalam menjelaskan permasalahan ini atau menjelaskan munasabah antar kedua pembicaraan ini, Az-Zarkashi menjelaskan bahwa
sudah diketahui bahwa ciptaan Allah itu mempunyai hikmah yang jelas dan mempunyai kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Maka tinggalkanlah pertanyaan tentang hal itu dan yakinlah sesuatu yang engkau anggap sebagai kebaikan padahal sama sekali bukan merupakan sebuah kebaikan. Itu ya. Yang kedua, kegunaan munasabah adalah mengetahui atau persambungan atau hubungan antara bagian Al-Quran, baik antar kalimat atau antar ayat maupun antar surat, sehingga lebih memperoleh pengetahuan dan pengenalan terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang ketiga, dapat mengetahui mutu dan tingkat kebalaghahan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta persesuaiannya ayat atau surat yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, dapat membantu dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lainnya. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.